Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ahmad Miftahul Hasan. Aku dari Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas materi ke berapa ya? 11. Tentang kontrol motor DC menggunakan coding dengan bantuan AI atau kursor. Oke, yang pertama editor. VS Code adalah editor kode yang ringan, fleksibel, dan banyak digunakan oleh programmer. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman serta memiliki banyak ekstensi serta seperti Python dan platform AI yang sangat membantu dalam mengembangkan sistem embedded dan GUI. Pada kursor ini merupakan editor turunan dari VS Code yang telah terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Keunggulan utama ini adalah kursor kemampuannya memahami konteks kode dengan secara keseluruhan sehingga dapat membantu dalam pembuatan kode, perbaikan bug, refactoring, serta optimasi algoritma. Dalam proyek ini, kursor digunakan sebagai AI atau asisten untuk mempercepat proses pengembangan kontrol PID. Pada pembacaan encoder ini, pembuatan GUI Python, Windsurf juga merupakan editor berbasis AI, namun lebih berfokus pada eksplorasi ide dan pembuatan kode secara umum. Dibandingkan kursor, Windsurf kurang optimal untuk mengembangkan sistem secara real time berbasis hardware karena integrasi dan kontrol detailnya lebih terbatas. Pada bahasa pemrograman ini, Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari, memiliki sintaks sederhana, serta didukung oleh banyak library. Dalam proyek ini, Python digunakan untuk membuat GUI berbasis Qt5, melakukan komunikasi serial dengan Arduino, menampilkan grafik data motor DC secara real time, serta menyimpan data ke dalam file Excel dan gambar PNG. Versi Python yang digunakan adalah Python 3.10.11 karena versi ini stabil dan kompatibel dengan library yang dibutuhkan seperti PyQt5, Matplotlib, dan PySerial. Langkah instalasi Python 3.10.3.11 dimulai dengan mengunduh installer dari situs resmi python.org. Kemudian melakukan instalasi dengan mencentang opsi entity Python Topet. Setelah instalasi selesai, verifikasi dilakukan melalui command prompt dengan perintah Python version untuk memastikan Python telah terpasang dengan benar. Pada Extension Python dan Platform Mio, pada ini dijelaskan pada editor digunakan untuk membantu proses pengembangan program Python seperti fitur autocomplete, debugging, pengecekan error, serta pengelolaan interpreter Python. Extension ini sangat membantu dalam pembuatan GUI dalam pengolahan data dari motor DC. Platform AI ini merupakan platform pengembangan khusus untuk sistem embedded seperti Arduino. Platform AI ini menyediakan manajemen library otomatis, struktur project yang lebih rapi, serta proses build dan upload program yang lebih stabil dibandingkan Arduino IDE biasanya. Dan dalam project ini, platform AI digunakan untuk memprogram Arduino Mega 2560 yang mengontrol pada motor DC, membaca data encoder dengan platform AI, pengelolaan kode PID, interrupt encoder, dan komunikasi serial menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Oke, saya akan menjelaskan dengan prompt. Di sini saya menyuruh dengan AI, saya menyuruh dengan buatkan kontrol PID Arduino dengan Arduino Mega 2560 pin CW pin 6 CCW. Pada encoder pin 2 dan pin 3 ini pin anti window pin 25 dan 255. Opsi kontrol kecepatan dan kontrol posisi. Jika diganti kontrol posisi di 0 akan kecepatan raw atau asli dari time sampling. Kecepatan fighter moving average, kecepatan fighter IPV atau kecepatan per second. Ketika KI 0 maka integral 0.
Begitu juga untuk KP 0 dan KPP dan KTD, GUI Python Qt5, UI ukuran 1900 kali 960. Setikan di sebelah kiri lebar 700 grafik, 1 dan 2 di kanan posisi atas dan di bawah. Masing-masing grafik ada check dan atau uncheck untuk tampilan datanya dan ada di legend. Pada set point ini kecepatan dalam time sampling, kecepatan MA atau kecepatan TPF, kecepatan per second, posisi error P, I dan D, PID, connect atau disconnect, pilih port refresh, start atau stop jadi 1. Clear grafik, save PNG kedua grafik, dan save Excel, otomatis start data Excel ketika start. Set point min 600 sampai dengan 600. Geser tiap 0,1, KP 0 sampai 3, KI 0 sampai 3, KD 0 sampai 3. Geser tiap 0,1. Pada alpha LPF 0 sampai 1, geser tiap 0,1, time sampling 10 mm per second, 300 meter per second, geser tiap 10. Bisa slider text atau up down, auto update ketika berubah nilainya. Ada check atau uncheck pada filter MA dan LPF. Dan ini pada hasil grafiknya bisa dilihat, dan nanti saya akan sebuah pemrograman saya akan melihatkan di softwarenya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya bisa lanjut ke alur pemrogramannya. Nah, sekarang saya sudah di UI cursor-nya. Nah, untuk spesifik kontrolnya tadi sudah dijelaskan. Untuk mengatur kecepatan posisi, yaitu kecepatannya ada atau row sampling dan split per second. Dan kecepatannya itu dihitung dari sampling dan menggunakan refresh ini ya teman-teman. Nah, di sini kan tadi kan sudah ditentukan pada yang saya jelaskan tadi di PPT. Nah, jadi di sini saya menggunakan aplikasi Platform ID. Kalian perlu download Platform AI. Lalu diganti boardnya, select our board 1549 available ya teman-teman. Nah, kalian tinggal cari aja Arduino Mega 2560. Nah, lalu kalian tinggal ke finish saja. Nah, nanti kalian bakal muncul Explorer. Nanti bakal Anda pilih yang disinilah kita bakal pakai taruh input AI-nya di sini. Nah, dan ini untuk chatnya kalian bisa minta approve-nya di sini lah. Di sini tuh saya ingin buat berapa ya? Sebenarnya teman-teman. Oke, sudah ketemu. Saya ingin membuat kita tinggal masukkan saja di cursor AI-nya ini. Nah, ini kan sudah berjalan ya teman-teman.
Nah, kita bakal buka main CBT. Nah, di sini ada cara patennya. Pokoknya intinya codingannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah nanti coba pertama upload. Kalau udah upload, tinggal jalankan UI. Nanti akan ada perintah PI Python ya teman-teman. Nah, nanti tinggal koma jawab saja, dan nanti tinggal dicek, dan kita bakal pakai cekcom. Kita ke device manager. Nah, nanti tinggal lihat contohnya setpointnya 300. Jadi KP-nya kita pakai 30, coba ya. KP 30, lalu KI-nya 20. Dan seperti inilah grafiknya yang sudah bisa saya tampilkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.